salam dan bahagia. Halo Bapak dan Ibu guru hebat di Indonesia. Perkenalkan, saya Anis Nurrohmah, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Andong, Kabupaten Boyolali. Video yang sedang Bapak Ibu saksikan kali ini merupakan contoh coaching untuk supervisi akademik di tingkat SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini saya mau minta izin dulu sebelumnya. Nanti pas Bu Dwi ada jam mengajar, saya izin untuk observasi di kelasnya Bu Dwi. Nah, sebelum observasi tentunya ada hal yang perlu saya konfirmasi dulu atau biasa pra observasi ya kalau misalkan dalam supervisi akademik. Nah, ini saya mohon izin, nanti ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Bu Dwi terkait pembelajaran yang akan dilakukan. Untuk saat ini Bu Dwi mengajar di kelas berapa, Bu Dwi? Saya mengajar di kelas 10. Kelas 10 ya. Oke. Nanti saya bisa ikut di kelas berapa saat Bu Dwi mengajar? Bentar, kelas 10.5 bisa? 10.5 bisa ya? Bisa. Jadwalnya nanti siang atau kapan, Bu? Bentar, siang ada jam, nanti jam siang. 12:30 ada. Oke, siap. Nanti izin jam 12:30 saya ikut di pembelajarannya Bu Dwi ya. Ya, ini ada beberapa hal yang mau saya tanyakan dulu Bu Dwi terkait pembelajaran yang akan dilakukan sama Bu Dwi. Untuk sekarang kan Bu Dwi megang kelas atau mengampu di kelas 10. Nah, ini kalau di kelas 10 pelajarannya Bu Dwi kan kimia. Capaian pembelajarannya apa, Bu? Ya, capaian pembelajarannya itu peserta didik dapat menjelaskan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar dilihat dari berbagai aspek seperti lihat dan perubahan. Peserta didik juga mengaitkan fenomena tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berarti di pembelajaran yang kelas 10 ini ada fenomena terutama kaitannya dengan perubahan zat ya. Oke, kalau kalau untuk sesi hari ini yang di kelas seperti yang dibicarakan Bu Dwi 10.5 ini ada nggak sih Bu tujuan pembelajarannya? Kalau ada apa saja? Tujuan pembelajarannya itu ada 3. Saya menggunakan pembelajaran PBL. Tujuannya yang pertama itu peserta didik mampu menguraikan partikel penyusun materi dengan benar melalui literasi. Yang kedua, peserta didik mampu memilih perubahan materi dengan benar melalui percobaan sederhana. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan perubahan materi dengan baik melalui presentasi. Baik. Dari 3 tujuan tadi berarti ada muatan literasinya ya, ada muatan literasinya, kemudian ada percobaan sederhana dan laporan melalui presentasi. Baik, kalau boleh tahu anak-anak itu ketika belajar ini apa sih Bu yang mau dikembangkan sama Bu Dwi, misalkan kemampuannya untuk apa atau mereka meningkat dalam apanya kayak gitu, Bu? Dalam pembelajaran ini saya menggunakan pendekatan feedback itu dengan menggunakan teknologi supaya anak bisa lebih semangat lagi dalam belajar karena tidak bosan dalam pembelajarannya. Antar ada video, ada YouTube, ada kuisis, dan menggunakan Google Form. Baik, berarti di pembelajaran Bu Dwi pada kesempatan nanti sudah menggunakan TIPEK TIPEK contohnya penggunaan YouTube, kuisis dan Google Form. Nah, baik Bu Dwi ini sudah bagus ya, sudah mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Nah, tadi Bu Dwi sempat mengatakan bahwa ini menggunakan model PBL ya, problem based learning. Nah, ini kalau saya boleh tahu alasan Bu Dwi atau mengapa Bu Dwi memilih
apa model PBL ini apa Bu Dwi? Saya memilih model PBL ini karena ini bisa memotivasi anak untuk semangat belajar. Kemudian PBL ini dipusatkan atau senternya kepada siswa. Jadi siswa lebih kreatif lagi, lebih mandiri lagi dalam pembelajaran. Baik, jadi pembelajarannya Bu Dwi sudah mulai ini apa learning centernya itu ke peserta didik. Baik, terima kasih Bu Dwi. Kalau saya boleh tahu pas nanti pembelajaran itu kan otomatis ada kegiatan ini ya, pembuka, kemudian ada inti, ada penutupnya gitu. Nah, yang menarik dari kegiatan pembelajaran dari yang Bu Dwi akan sampaikan itu apa Bu, yang menurut Bu Dwi ini keunggulan dari pembelajaran hari ini gitu? Pembelajaran PBL ini kan ada 5 sinta. Di kegiatan inti itu ada orientasi siswa, kemudian yang kedua itu membentukkan kelompok, entah dibagi beberapa kelompok menjadi 6, kemudian yang ketiga itu membimbing penyelidikan atau kelompok dalam percobaan sederhana. Kemudian yang sinta keempat itu ntar peserta didik menyampaikan presentasinya dari percobaan tadi. Kemudian yang kelima itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah tersebut. Baik, berarti Bu Dwi sudah menyusun sintak-sintaknya dari PBL ya. Baik, terima kasih, sudah sangat bagus. Nah, berikutnya Bu Dwi kalau boleh di dalam pembelajaran itu ada nggak sih, kan kita sebagai guru kadang melihat ya peserta didik kan jenuh gitu ya, nggak semua sih, pasti ada sisi jenuhnya itu, bosan terus diem atau apa gitu yang semaunya sendiri. Nah, untuk mengembalikan mood itu ada nggak sih di pembelajarannya Bu Dwi? Kalau saya biasanya pakai es breaking, misalkan anak-anak itu bosan atau sudah mulai ngantuk, kita ajak es breaking, itu pasti anak-anak lebih semangat lagi. Oke, baik. Kalau untuk es breaking yang sekarang ini, kalau boleh tahu apa yang mau diterapkan Bu Dwi? Misalkan bisa tepuk semangat atau bisa gajah, semut, ular atau cacing seperti itu. Ya, baik, sudah ini ya, ada integrasi es breaking di dalam pembelajaran. Baik, karena ini kurikulum merdeka, boleh saya diinformasikan kira-kira ini kan pasti ada profil pelajar Pancasila yang disematkan dalam pembelajaran. Kalau dalam materi yang sekarang ini apa Bu yang profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila itu kan ada 6, tapi saya mengambil hanya 4. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua bergotong royong, yang ketiga itu adalah bernalar kritis, dan keempat itu adalah mandiri. Oke, baik, berarti dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila sudah ada 4 terinput di situ ya. Baik, ini kadang juga dalam pembelajaran di kurikulum merdeka ada sesuatu yang memang harus disampaikan, itu yang kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau boleh tahu di materi ini atau dalam pembelajaran, rencana pembelajaran ini dari Bu Dwi ada nggak sih model atau aplikasi dari pembelajaran berdiferensiasi itu? Berdiferensiasi ntar di percobaan. Percobaannya berbeda-beda. Misalkan yang satu ada yang melelehkan mentega, yang satu ada membakar kertas, kemudian yang satu ada mencairkan es batu. Itu ada mengalami perubahan apa? Perubahan kimia atau perubahan fisika seperti itu. Baik, berarti sudah mulai ada pola pembelajaran berdiferensi. Kalau tadi yang disampaikan oleh Bu Dwi, ada perbedaan. Jadi peserta didik ini ya mereka melakukan percobaan itu sederhana itu enggak semua sama gitu, tapi berbeda-beda. Berarti nanti di setiap kelompok pasti mereka berbeda juga ya untuk presentasi. Nah, itu nanti dalam menuliskan hasil ini ya, pengamatan atau percobaan itu pakai aplikasi atau ditulis tangan atau seperti apa? Untuk menulis hasil percobaan itu saya kasih LKPD. LKPD Di situ sudah ada petunjuk percobaan, kemudian ada menjawab dan sebagainya. Setelah itu nanti dipresentasikan. Oh iya, bagus. Berarti sudah ini ada LKPD untuk hasil yang nanti dipresentasikan. Baik. Kalau ini Bu Dwi, saya kadang penasaran gitu di pelajaran kimia
contohnya gitu, pemantik ya, kita ngomongnya pemantik ya, di awal itu ada video atau ada gambar atau apa. Kalau boleh tahu, kalau nanti di pelajarannya Bu Dwi ini yang tentang perubahan zat, ada nggak sih video yang ditampilkan atau gambar yang ditampilkan untuk memantik rasa penasaran siswa, ini apaan sih gitu? Ada, nggak? Ya. itu ada gambar singkong mentah dengan singkong yang sudah difermentasi menjadi tape. Nah, itu ada perubahan apa? Kemudian ada sepeda motor setelah hujan kenapa harus segera dicuci gitu? Kenapa? Karena itu ada perubahan kimia dan fisika. Iya, baik. Ini ya sudah jelas ya, berarti apa saja rencana yang mau dilakukan oleh Bu Dwi untuk pembelajaran hari ini. Nah, kalau ini Bu Dwi, sisi kognitifnya dari pembelajaran ini yang ingin dicapai apa Bu Dwi? Misalkan anak, sisi kognitif kan berarti dalam hal kepandaian ya, itu yang apa yang direncanakan atau yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini apa Bu Dwi? Anak mampu memahami perubahan zat yang ada di dalam di sekitar kita. Misalkan perubahan kimia apa, perubahan fisika itu apa. Mampu memahami perubahan zat di sekitar kita. Oke. Kalau untuk akhir dari pembelajaran Bu Dwi, akhir pembelajaran apakah ada post testnya atau refleksi atau evaluasi, itu apa yang akan digunakan? Yang pertama itu ada pretest, kemudian yang terakhir itu ada post test pakai Google Form dan juga ada refleksinya. Oh, ada refleksinya pakai Google Form juga. Oke, berarti nanti ada refleksi pembelajaran ya. Saya mengapresiasi ini yang tadi sudah dikemukakan oleh Bu Dwi, sudah runtut dan sudah mulai mengintegrasikan. Saya yang paling senang tadi itu pembelajaran yang sudah berpusat kepada murid, kemudian sudah mulai ada pola pembelajaran berdiferensiasi, di mana peserta didik, saya simpulkan di sini peserta didik ini mereka melakukan percobaan sederhana tapi tidak sama semua gitu, tapi berbeda-beda. Jadi saya akibatnya nanti ya ini presentasinya pun lebih variatif ya. Dan Bu Dwi juga sudah ini merencanakan ada semacam refleksi pembelajaran di akhir yang nantinya akan menggunakan Google Form. Baik Bu Dwi, nanti saya izin untuk datang ke kelasnya Bu Dwi pada saat pembelajaran. Nanti saya nggak akan ganggu, saya nanti di belakang gitu untuk mengamati sambil nanti kalau misalkan ada hal yang perlu kita diskusikan terkait pembelajaran, mohon berkenan untuk kita berdiskusi apa saja yang nanti kurang atau hal yang sudah baik atau yang perlu ada tindak lanjut dalam sesi atau pembelajaran berikutnya tentu saja ya. Terima kasih Bu Dwi, semoga nanti pembelajaran hari ini lancar. Saya terima kasih sekali sudah dibantu untuk wawancara terkait pra-observasi atau sebelum datang ke kelasnya Bu Dwi. Gitu aja Bu Dwi, terima kasih sekali ya. Sama-sama. Baik, assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam. Sudah bersih, sehat semuanya, sudah pada cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, sudah siap pembelajaran? Sudah siap pembelajaran. Sebelum kita ke materi perubahan itu, masih ingat nggak materi sebelumnya? Materinya apa? Masih apa?
kodenya. Lagi lebih semangat lagi dalam belajar, ya semangat kan? Semangat. Setelah ada percobaan, ntar ada post test juga, ada post test melalui Google Form. Sudah saya kirim ke WA kalian ya Google Formnya, ntar dibuka lagi kalian post test. KKM-nya berapa? KKM-nya? Ya, KKM-nya 75. Misalkan tadi di bawah 75, kalian ya semoga tidak ya. Ya semoga tidak, nilainya di atas 75 semuanya. Ya, itu dari 7. Ada enggak? Ada? Ya. Bu, saya mau tanya, ini perubahan tape singkong ke perubahan dari singkong ke tape itu termasuk perubahan apa? Iya, ntar kita bahas ya. Ya biar kalian paham, ntar kita videonya sesuai dengan kelompoknya ya. Pon Mas, kelompoknya mana? Silakan bergabung. Sudah terbentuk kelompoknya masing-masing. Ada berapa kelompok? Ada 6. Oh ya, ketuanya juga sudah dibentuk. Ini saya bagikan LKPD-nya. Di situ di LKPD sudah ada. Ntar nama kelompoknya ditulis ya. Ketuanya yang di atas ya, ketuanya di atas. Nama anggotanya kamu apa? Melelehkan. Ya, dibaca, dibuka yang ketiga. Langkah-langkahnya dibuka. Silakan. Polanya belum ada. Ini polanya dilarutkan dulu. Jadi kasih air. Satunya mana? Terjadi perubahan apa di situ diamati? Diamati. Nah, setelah dibakar ada perubahan apa diamati ya? Ya, diamati ada perubahan apa di situ ya? Kemudian diisi. Ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian es yang dicairkan dan penyelesaian Israel lakukan. Yang keras Mas. Perkenalkan, nama saya Nova Kusnandro. Saya Pak Rekudal Tufa. Saya Nova Kusnandro. Saya Cecilia Bintang. Di kesempatan kali ini kami akan menjabarkan dari cara kerja, kemudian alat dan bahan, serta data pengamatan yang kita amati.
baru. Contohnya tadi apa membakar? Ya, membakar kertas tadi sudah. Selanjutnya nih, sudah ada perubahan materi digabungkan menjadi dua macam. Ada perubahan fisika dan perubahan kimia, yaitu perubahan materi yang bersifat sementara dan tidak menyebabkan terjadinya materi jenis baru. Contohnya es mencair tadi yang dari bergaya tadi, beras ditumbuk tadi punya es apa? Beras ditumbuk. Kemudian bertiga kawat lampu listrik. Yang kedua perubahan kimia, perubahan materi yang bersifat kekal menghasilkan materi jenis baru. Seperti besi berkarat tadi sudah saya tampilkan tuh gambarnya, sepeda motor yang berkarat. Kemudian proses fermentasi tadi sudah saya tampilkan gambar simpang ya. Kita tidak bikin langsung cara fermentasi karena membutuhkan waktu cukup lama. Saya tampilkan gambarnya aja. Pastinya kalian sudah paham ya dari gambar tadi. Di bawah 75 berarti kita revisi lagi. Sudah saya siapkan soal-soal reviewnya. Ya. Setelah kalian proses, dibuka link lagi. Di situ ada refleksi guru peserta didik. Silakan diisi juga refleksinya. Dibuka di grup ada refleksi peserta didik. Ya, buka. Silakan diisi selama kalian pembelajaran apa yang kalian rasakan, diisi di situ. Refleksi sudah dibuka. Refleksi. Sudah diisi semuanya refleksinya? Sudah oke. Berarti kalau sudah mengisi poster, sudah refleksi, berarti materi pembelajaran sekarang, materi dan perubahan sudah selesai ya. Berarti kita persiapkan untuk materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu apa? Konfigurasi elektron. Silakan di rumah kalian pelajari konfigurasi elektron, baca-baca, cari di Google dan SPO ya, sistem periode usul. Ya, tidak ada yang ditanyakan? Ada yang tidak ada kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti kita cukup dalam pembelajaran hari ini. Semoga kalian pembelajaran ini bermanfaat ya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian paham tentang perubahan zat. Silakan dipimpin berdoa dulu. Bersiap. Untuk mengakhiri ibadah pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya hari ini sangat baik. Alhamdulillah. Pembelajaran kemarin saya ini loh Bu, terinspirasi gitu. Jadi ada pembelajaran berdiferensiasi yang di situ langsung praktek. Nah ini mohon izin kepada Bu Dwi, kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang kemarin setelah saya melihat Bu Dwi di pembelajaran Bu Dwi. Nah, Bu Dwi, sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan nih ya. Kemarin kita sempat berbicara di pra observasi. Kalau kita boleh review tujuan pembelajarannya kemarin apa ya Bu ya? Ya, tujuan pembelajaran kemarin ada 3. Yang pertama ada peserta didik mampu menguraikan partikel penyusun materi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memilih perubahan materi. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan perubahan materi dengan baik melalui presentasi. Iya, bagus sekali. Kemarin saya sudah lihat tujuan itu tercapai dalam pembelajaran. Nah, setelah melakukan pembelajaran kemarin ya Bu, ada praktek, kemudian ada anak-anak yang presentasi. Ini perasaannya Bu Dwi bagaimana? Perasaan saya sedikit kurang puas ya Bu. Kurang puas, kenapa itu? Kalau Karena boleh saya kemarin tahu? ada kendala. Yang pertama ada waktunya kurang, kemudian sarana prasarananya juga kurang. Terus waktu pembelajaran PowerPoint-nya kemarin kan pakai proyektor, itu tiba-tiba kan mati. Oh iya. Iya. Baik, kalau dari kendala-kendala tersebut, kalau identifikasi dari Bu Dwi, kenapa Bu kira-kira Bu? Waktu presentasinya itu mungkin terlalu lama. Kemudian kan ada 6 kelompok. Seharusnya yang diambil hanya 3 kelompok, yang 3 itu memberikan pertanyaan gitu seharusnya. Tapi kemarin 6-6-nya dipresentasikan semua, jadi waktunya kurang. Baik, terima kasih Bu Dwi. Ini sebagai pembelajaran kita bersama nanti ya, saya juga banyak belajar dari Bu Dwi. Kalau saya boleh menyampaikan, saya mohon izin sebelumnya bahwa kemarin dari hasil observasi saya, proses pembelajaran yang dilakukan Bu Dwi secara umum sudah sangat baik. Jadi kalau kemarin pakai sintak PBL atau problem based learning, ini sintaknya dari step awal sampai akhir sudah terlaksana dengan baik. Kemudian hambatan yang seperti dibilang sama Bu Dwi tadi, saya melihatnya Bu Dwi sudah bisa jangan sampai berlarut-larut gitu kan. Sudah ada cara Bu Dwi untuk agar masalah itu terselesaikan dengan cara yang lain. Jadi problem solvingnya Bu Dwi sudah bagus. Kemudian saya melihat bahwa dalam pembelajaran yang dilakukan sama Bu Dwi itu, pembelajaran berdiferensiasinya sudah ada gitu, ketika setiap kelompok itu melakukan percobaan yang berbeda-beda gitu. Jadi nanti dari hasil yang berbeda itu peserta didik presentasi yang berbeda pula. Nah, kemudian untuk pembelajaran sosial emosionalnya itu di awal sudah ada doa bersama, kemudian ada apa lagi Bu Dwi kemarin kalau tidak salah, ada permainan kuis dulu ya. Jadi kuis, untuk kemudian ada pertanyaan pemantik. Kemarin tuh pertama itu pakai kuisis. Ya, pakai kuisis itu pembelajaran jadi menarik, dan peserta jadi akhirnya kan merasa, wah ini saya bisa nggak ya jawab ya gitu. Kalau nggak bisa berarti saya harus belajar lebih ketika di proses pembelajarannya. Nah, saya melihat Bu Dwi sudah sangat karena ini mapelnya Bu Dwi, dan Bu Dwi sudah sangat familiar dengan materinya, jadi Bu Dwi kelihatan sudah enjoy, terus relax gitu, dan anak-anaknya juga sangat kooperatif ketika pembelajaran ini. Saya apresiasi banget, 2 jempol luar biasa buat Bu Dwi. Nah, mohon izin berikutnya Bu Dwi, kalau menurut Bu Dwi tadi kan sudah mengidentifikasi hal yang kurang, waktunya yang kurang
manajemen waktunya ya, karena tadi presentasinya sebenarnya hampir semua kelompok maju, kemudian ada hambatan di sarana prasarana ketika LCD-nya ternyata belum terkoneksi atau mati. Nah ini kalau kekurangan kita jadikan review lagi agar pembelajaran berikutnya lebih bagus. Nanti kalau menurut Bu Dwi, hal yang baik dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin apa Bu? Nilai plusnya? Nilai plusnya dari 5 Sinta itu sudah terlaksana semua. Ini sudah terlaksana. Kemudian dari media pembelajaran juga sudah. Kemudian ada refleksinya juga sudah. Semua sudah. Cuma kemarin hanya yang katanya cuma waktu. Oke. Refleksi dan evaluasi dilakukan. Kalau dari Bu Dwi kemarin refleksi itu dilakukan dapat sesuatu apa Bu dari anak-anak? Dari siswa refleksinya kemarin apa ya Bu ya? Lupa saya. Refleksinya Mereka dapat sesuatu yang baru atau apa itu, mereka bercerita tentang apa itu? waktu pembelajaran sangat menyenangkan, waktu praktek. Kemudian pengennya dia kalau pembelajaran sering-sering praktek. Sering-sering praktek ya. Nah ini berarti. Terus lainnya ada nggak Bu Dwi? Kalau menurut anak, untuk saya itu untuk menyampaikan materinya lebih pelan-pelan lagi gitu. Iya. Baik, luar biasa ya, berarti anaknya sudah sangat kritis dalam artian bukan untuk ya kita sebagai guru kan pasti nggak bener terus ya, pengen ada sesuatu yang feedback dari anak-anak ini. Saya anggap pembelajarannya sudah bagus. Nah anak-anak ini lebih kritis lagi ternyata karena mereka usernya ya, subjek dari pembelajaran, jadi mereka merasa kok ini kayaknya kurang. Nah ini bisa jadi pembelajaran juga buat kita agar lebih menyiapkan lagi ya Bu Dwi. Tapi saya apresiasi banget ketika anak-anak itu menyatakan saya pengen lebih banyak praktek gitu ya. Berarti mereka sudah tahu apa yang mereka inginkan dalam pembelajaran kimia. Nah kemudian Bu Dwi mohon izin, setelah pembelajaran kemarin terus ada hambatan, kekurangan, kemudian ada nilai positifnya atau sesuatu yang baik dalam pembelajaran, kemudian ada refleksi. Ini kan serangkaian kegiatan. Nah ada nggak sih rencana dari Bu Dwi agar pembelajaran berikutnya itu lebih berkembang? Kedepannya akan menyiapkan sarana prasarana lebih baik lagi. Kemudian waktunya lebih dikondisikan lagi, waktunya harus dilihat lagi biar tepat sesuai dengan jam pembelajaran 2 jam. Iya, baik. Semoga berhasil ke depannya Bu Dwi. Nah, kemudian berikutnya dari hal-hal yang tadi sudah diidentifikasi, kan pengen dikembangkan lagi ke depannya manajemen waktunya lebih baik, kemudian sarana prasaranya disiapkan lebih baik dulu gitu. Berarti dari sisi Bu Dwi sendiri ada nggak sih yang pengen ditingkatkan kompetensinya ketika mengajar? Saya inginnya lebih ke praktek juga, tapi kan kalau praktek itu kita tempatnya kurang, sarana prasarana kurang, kan kimia itu abstrak. Kalau praktek itu kan anak-anak lebih paham, lebih mengerti, lebih langsung kontekstual dengan pembelajarannya. Baik, berarti Bu Dwi sudah mampu mengidentifikasi kalau bisa lebih banyak praktek, tapi ya itu sekolah harus mendukung ya Bu Dwi ya. Belum ada ketersediaan sarana prasarana terutama di lab kimia gitu, karena kita juga tahu bahwa SMA Anda juga keterbatasan lahan, dan kita punya lab kimia, lab fisika itu kan digunakan malah untuk lab komputer sama kelas ya. Jadi ini bisa jadi saran untuk pemangku kebijakan atau tim manajemen. Nah kemudian Bu Dwi, bagaimana implementasi rencana pengembangan tadi? Jadi kalau tadi sudah ada rencana, terus kedepannya itu rencana itu mau diapakan di pembelajaran?
kemarin kan PBL, Iya. besok pakai PJBL. Pakai project based learning ya. Iya, pakai project lagi. Iya, baik. Kemudian ukuran keberhasilan dari rencana Budwi ini apa, Bu? Kira-kira? Dari beberapa persennya, presentasinya atau gimana? Atau misalkan kemarin besok kan pengen pakai PJBL gitu. Nah, pembelajaran PJBL itu Budwi anggap berhasil itu yang seperti apa? Yang saya anggap berhasil bisa menciptakan produk. Produk. Kan kemarin sudah PBL, kemudian pertemuan yang akan datang kita pakai PJBL. Semoga waktunya cukup karena dari pengalaman kemarin saya akan manajemen waktunya saya lebih perhatikan lagi. Bagus sekali Bu Dwi. Nah, ini ukuran keberhasilannya sudah ada. Kemudian ada perubahan tujuan pembelajaran nggak Bu kira-kira dari yang akan dilakukan? Oh, ini kan materinya masih sama, tapi submaterinya berbeda. Submaterinya berbeda, ya. Saya kan pakai sedimentasi, pemisahan jahitan. Itu pakai sedimentasi kan di sini waktu ini masalahnya di lingkungan kita adalah air tercemar, air keruh itu ntar kita sedimentasi penjernihan. Itu juga pakai di dalam kelas atau di luar kelas rencananya? Di dalam kelas. Di dalam kelas. Ya. Kalau boleh tahu itu nanti siswa berkelompok atau individu? Kelompok sama ya. Semoga berhasil ya Bu ya. Nanti untuk pembelajaran yang untuk subtema sedimentasi ini, kira-kira pendukung pembelajaran apa yang dibutuhkan oleh Bu Dwi kalau sekarang Bu Dwi bisa mengidentifikasi? Saya butuh bahan alat itu untuk praktek. Ya, praktek di dalam kelas itu. Iya, baik. Kalau menurut Bu Dwi di sekolah kita sudah ada belum pendukungnya itu Bu? Dari sarana prasarana sudah ada ya. Baik. Kemudian kira-kira untuk waktu pelaksanaan pembelajaran sedimentasi ini kalau dilihat dari sekarang itu butuh waktu berapa hari Bu? Berapa hari lagi atau berapa minggu lagi gitu? Enggak 1 minggu lagi. 1 minggu lagi ya. Bahan dan alatnya simpel bisa. Oh simpel. Kalau boleh tahu sesimpel apa sih Bu gitu kan? Karena saya kan bukan orang kimia ya, jadi sedimentasi pemisahan itu masih sesuatu yang awam gitu. Sedimentasi itu penjernihan air, kita pakai cup itu minuman itu, kemudian sampelnya kita ngambil air dalam sekolahan di kamar mandi boleh, kemudian penjernihnya kita pakai tawas, pakai kapori dan bisa pakai arang, itu hanya simpel. Mantap Bu Dwi, jadi sudah sangat jelas dan lengkap ya apa yang ingin direncanakan di pembelajaran berikutnya. Semoga apa yang Bu Dwi rencanakan ini terlaksana dengan baik ya Bu ya. Terus saya mohon maaf sekali kalau misalkan ini mengganggu aktivitas Bu Dwi, dan saya sangat berterima kasih atas ini kooperatifnya Bu Dwi dari pra observasi, kemudian saat observasi saya diperbolehkan untuk masuk kelas, kemudian hari ini kita berbicara observasi untuk mereview pembelajaran kemarin yang sudah dilakukan Bu Dwi. Saya hanya membantu agar kita sama-sama belajar, Bu Dwi juga sama-sama mengingat dan bisa merencanakan di pembelajaran berikutnya. Nah ini saya ada sebuah quote Bu, saya bacakan nih karena saya juga gak hafal, bahwa perubahan yang besar selalu diawali dari perubahan kecil setiap hari dan dilakukan secara konsisten. Jadi kita berharap bahwa perubahan kecil itu nanti bisa membawa dampak yang lebih baik, dampak yang perubahan yang lebih besar yang bermanfaat juga bagi kita semua, dan semoga kita selalu senantiasa bertingkah pada murid dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian kontekstual yang seperti Bu Dwi bilang tadi gitu kan. Nah, semoga
apa yang sudah Bu Dwi lakukan ini akan terus konsisten, terus semangat terus ya Bu Dwi ya. Coba saya pun juga bisa konsisten dan semangat seperti Bu Dwi. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf jika saya agak salah dalam perkataan maupun dalam pertanyaan ataupun hal-hal yang menyinggung Bu Dwi. Terima kasih sekali Bu Dwi. Sama-sama. Sehat selalu Bu. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.